Meningginya curah hujan yang terjadi sejak Selasa sore kemarin hingga tengah hari menyebabkan sejumlah tempat di Kabupaten Tanah Laut kebanjiran. Ada beberapa desa di Kecamatan Bati-Bati, Kecamatan Tambang Ulang, Kurau, dan Bumi Makmur yang terdampak banjir. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Roy, jurnalis Banjarmasin Post yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Roy, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya laporkan dari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan bahwa sejak Selasa dini hari curah hujan begitu tinggi mendera beberapa daerah di Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Tanah Laut, dan hal itu spontan menyebabkan beberapa permukiman, beberapa desa di beberapa kecamatan di daerah ini terdampak banjir. Di antaranya terpantau yang cukup parah, yakni di Desa Benuwaraya di wilayah Kecamatan Bati-Bati. Kemudian juga ada di beberapa desa di Kecamatan Kurau dan Bumi Makmur, eh, di mana untuk jumlah secara keseluruhan masih dihimpun datanya oleh pihak terkait. Namun untuk sebagai sampel, contohnya di Desa Benuwaraya yang juga terdampak cukup parah, di sana terdapat 800 lebih rumah yang kebanjiran dengan KK 800 lebih dengan jumlah jiwa 2.500. Dan kondisi ini sebetulnya bagi mereka di Desa Benuwaraya ini bukan hal baru, karena setiap musim penghujan dengan intensitas tinggi banjir juga kerap melanda daerah setempat. Tapi pada Selasa dini hari itu, seiring dengan tingginya intensitas curah hujan yang terjadi sejak dini hari hingga tengah hari, itu menyebabkan kenaikan permukaan genangan yang signifikan. Di dalam rumah ada yang sampai sekitar lutut orang dewasa, bahkan ada yang lebih. Dan untuk pantauan hingga hari ini, terpantau tadi genangan di Benuwaraya justru naik sekitar 5 hingga 10 cm. Hal ini karena subuh tadi juga kembali hujan mendera, meskipun tidak sederas dan tidak selama seperti pada hari Selasa kemarin. Dan di beberapa desa di wilayah Kecamatan Bati-Bati tadi juga terpantau seperti di Desa Pandahan yang berbatasan dengan Kota Banjarbaru. Di sana juga tercatat sekitar 450 rumah yang terdampak dengan genangan yang bervariasi, mulai dari sekitar 30 cm hingga ada yang mencapai hampir ke pinggang orang dewasa untuk di genangan di dalam rumah. Sementara genangan di halaman itu umumnya lebih tinggi. Sementara untuk di wilayah di wilayah Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur, di sana ada beberapa desa yang juga terdampak banjir dengan kedalaman bervariasi, dan di beberapa desa di Kecamatan Kurau ini terdampak banjir sudah sejak pertengahan Desember 2024, itu terdampak oleh banjir rob. Eh, Artinya rumah-rumah warga ya, terutama yang berada di bantaran sungai itu banjir sejak pertengahan Desember tadi, saat pasang naik, dan kemudian ketika surut juga kembali normal, dan itu dialami setiap hari. Namun pada Selasa kemarin, ketika Selasa dini hari hujan deras dengan durasi yang cukup lama, sehingga kemudian rumah-rumah warga di wilayah Kecamatan Kulo di beberapa desa juga terdampak banjir, dan hingga sekarang juga dilaporkan genangan juga masih cukup tinggi di atas lantai rumah warga. Sementara itu dari pemerintah daerah mulai hari ini juga mulai mengoperasikan dapur umum. Tadi terpantau dapur umum telah mulai beraktivitas di halaman kantor Kecamatan Bati-Bati. Tadi juga terpantau relawan sudah mulai sibuk melakukan penyiapan makanan untuk dimasak dan nanti akan didistribusikan ke beberapa desa sekitar yang terdampak banjir. Dan juga tadi terpantau juga ada pelayanan kesehatan, contohnya di Desa Pandahan, di sana dari Puskesmas, dari Desa Bentuk Kampung, yang juga mencakup wilayahnya di Pandahan, mereka mendirikan pos di sana untuk memberikan pelayanan kesehatan. Dan dapat kami informasikan pula bahwa dampak curah hujan yang tinggi ini juga selain mengenangi rumah-rumah warga, juga mengenangi beberapa fasilitas umum, di antaranya adalah sekolah-sekolah. Tercatat data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut, ada 5 SD yang terdampak. Salah satunya yakni SDN 2 Benuaraya di Desa Benuaraya.
yang mulai terdampak banjir masuk ke lantai pada Selasa kemarin. Dan kemudian pada hari itu juga terpaksa diliburkan karena seluruh area lingkungan setempat terkepung oleh air dengan ketinggian di halaman hingga selutut orang dewasa. Dan di dalam ruangan, dari 6 ruang, ada 4 ruangan yang terendam dengan ketinggian sekitar 10 cm, dan juga ruang kantor juga seperti itu, hanya menyisakan 2 ruangan yang masih aman. Namun demikian, kegiatan belajar mengajar tetap tidak bisa dilaksanakan karena sulitnya akses menuju ke sekolah karena semuanya juga terendam air, termasuk jalan lingkungan yang juga terendam air. Kemudian tadi juga terpantau di SDN 2, SDN Pandan 2 itu juga kondisi serupa. Tadi terpantau tidak ada aktivitas apapun karena juga kondisi diliburkan. Dalam hal ini pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan surat edaran yang memberikan kelonggaran kepada pihak sekolah, di mana ketika sekolahnya kebanjiran, mereka diberi kelonggaran untuk tidak masuk ke tidak tatap muka dalam proses belajar mengajar, tapi secara daring. Dan namun demikian juga diminta untuk terus memantau monitoring agar pelaksanaan kegiatan secara daring tersebut dapat terlaksana secara lancar. Dan kebijakan ini juga sambil terus menunggu hingga nanti kondisi telah kembali normal. Ketika kondisi telah kembali normal, pihak-pihak sekolah, beberapa sekolah yang terdampak banjir nanti juga diminta untuk kembali melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa dengan tatap muka dengan masuk ke sekolah masing-masing. Demikian informasi kondisi banjir yang melanda beberapa tempat di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. Kembali ke studio ke rekan Justina, silakan. Terima kasih rekan Roy, jurnalis Banjarmasin Pos, atas laporan dari Anda. Kami nantikan update selanjutnya dari Anda, rekan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi ini berikut wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Izin menyampaikan buat kawan-kawan di Kabupaten Tanah Laut, pemerintahan Kabupaten Tanah Laut, ini berhubung curah hujan yang lumayan tinggi dan ini ada beberapa desa yang jelas karena terdampak banjir. Kayaknya kalau untuk 2 kecamatan pasti ini Kecamatan Kurau dan Kecamatan Bumi Makmur. Kalau untuk daerah sini ada di Kecamatan Bati dan Kecamatan Tambang Ulang. Sedangkan untuk Kecamatan Bati ini Desa Benuaraya lumayan terdampaknya. Ada di Benuaraya ini kan kata Pak Kades tadi di kisar di 13 RT, 12 RT yang terdampak. Jadi yang jelas ini saya mengharapkan yang pertama kita sebagai pemerintahan desa aktif membantu masyarakat berkenaan dengan apa-apa yang perlu diperlukan sama masyarakat. Sebagaimana tadi disebutkan sama Pak Kepala Desa Gunung Raja, tadi saya ada juga koordinasi kepada BNPB Kabupaten juga Dinas Sosial. Rencananya nanti akan membuat dapur umum. Nah, dapur umum juga. Kemudian untuk kakak dan rumah itu ada 439 yang terendam. Jadi berapa jiwa tadi? 1.700. Untuk desa Pandahan, kawasannya mana-mana aja tuh Pak? Kawasan terendam banjir untuk desa Pandahan ada RT 1A, 1B, RT 2, RT 3, 4, 5, 6 dan 7. Jadi Telong, Teluk Dalam. Iya. Terus RT 1, RT 2, RT 3, 4, 5. Mulai kemarin Mbak selesai? Mulai 2 hari sudah 2 hari ini. Ada ngungsi? Kalau banjir ini sudah buat tidak sedalam yang ini. Kalau hujan, kan hujan kemarin tuh, nah itu sudah mulai itu dalam, cuma tidak seperti yang dalam seperti ini. Ini yang dalam ini baru beberapa hari. Terus kawanan dari Puskesmas membuka poskonya? Iya, sudah di bidan desa kan kita ada standby Pak. Bidan desa di sini tinggal, kebetulan bidan desanya kan juga istrinya bapak itu. Jadi 24 jam aja standby di sini. Jadi keluhannya apa aja tuh Bu? Banyaknya penyakit kulit, gatal, dermatitis. Kalau penyakit seperti hipertensi hanya apa ya? Ya karena kurang tidur. Penyakit ya, kelelahan. Jadi memang kalau penyakit itu kita duduk ke puskesmas supaya lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.